Selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak pengasuh yakin adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke adik-adik, saat ini kita akan memulai kegiatan sekolah minggu kita. Untuk itu, kakak pengasuh minta adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyi 2 buah lagu secara berturut-turut. Lagu yang pertama, Kudaki-daki gunung yang tinggi, dan lagu yang kedua, Bersama Tuhan, Aku Bisa. Yesus besertaku,
Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami membaca Alkitab Tuhan. Kami undang Tuhan datang supaya pada saat kami membaca Alkitab bisa menjadi pegangan dan pedoman hidup kami Tuhan. Ini saja doa kami Tuhan. Amin. Teman-teman, pembacaan kita yang terambil dalam Matius 25 ayat 14 hingga berakhir pada 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segala pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu berboleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah berboleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah berboleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuhan tidak menanam dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Hai adik-adik, selamat siang, shalom. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang talenta. Adik-adik sudah pernah mendengar kata talenta? Talenta adalah karunia bakat yang dialami oleh seseorang. Pengertian talenta juga sesuai dengan masa kini adalah kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang.
Nah, adik-adik, sudah tentunya adik-adik memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang memiliki talenta untuk bernyanyi, ada yang memiliki talenta untuk bermain musik, ada juga yang memiliki talenta menari, ada juga yang memiliki talenta melukis, ada juga yang memiliki talenta bermain bola, ada juga yang memiliki talenta kelak nanti ia akan menjadi seorang dokter. Ya, ada juga yang memiliki talenta kelak nanti ia akan menjadi seorang pengajar. Ada juga yang memiliki talenta kelak nanti menjadi seorang pemimpin. Ada juga yang memiliki talenta kelak nanti ia akan menjadi seorang pengusaha terhebat. Dan lain-lain sebagainya. Adik-adik, dari talenta kita yang berbeda-beda, kita lalu saling membantu, saling membutuhkan, saling melengkapi. Dan talenta-talenta yang kita miliki, kita harus menggunakannya dengan baik. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang diuraikan di dalam bacaan firman kita tadi, bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua memiliki talenta yang berbeda-beda. Hamba yang pertama memiliki 5 talenta. Hamba yang kedua memiliki 2 talenta. Sekalipun mereka memiliki talenta yang berbeda-beda, namun mereka mau mengusahakannya. Mereka menunjukkan kerajinan mereka. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan mereka mendapatkan yang lebih. Mereka mendapatkan laba. Dan apa yang mereka terima dari Tuhan mereka? Mereka menerima pujian dari Tuhan mereka. Karena mereka hamba yang setia. Sedangkan hamba yang ketiga memiliki 1 talenta. Hamba ini tidak mau mengusahakannya. Hamba ini pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyimpannya. Hamba seperti ini ialah hamba atau orang yang tidak berguna. Nah, adik-adik manis, kalau kita memiliki talenta, kita harus kembangkan dengan baik. Karena talenta yang kita miliki adalah suatu kesempatan rohani yang harus kita kembangkan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak pengasuh juga punya 1 cerita. Bahwa di sebuah desa tinggallah seorang anak perempuan bersama ibunya. Anak perempuan itu bernama Mina. Mina di sekolahnya, Mina tidak secerdas atau tidak sepintar dengan teman-temannya yang lain. Namun, Mina memiliki 1 hal yang tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain, yaitu Mina pandai bernyanyi. Bila Mina bernyanyi, semua orang pasti senang mendengarnya. Mina selalu bernyanyi di acara ulang tahun teman-temannya. Mina juga selalu bernyanyi di kegiatan ibadah sekolah minggu. Mina juga selalu mengikuti lomba bernyanyi antar kelas di sekolahnya. Mina juga mengikuti lomba bernyanyi antar sekolah. Mina selalu mengharumkan nama sekolahnya. Dan Mina mendapatkan hadiah.
Dari hadiah Mina lalu membantu ibunya membelikan perlengkapan sekolahnya. Adik-adik, dari talenta-talenta yang kita miliki, kita lalu saling membantu satu dengan yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak pengasuh mau mengingatkan adik-adik dari sektor 1 sampai sektor 20 bahwa talenta-talenta yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, adik-adik, kembangkanlah talenta-talenta kalian sebaik mungkin. Niscaya Tuhan akan menjadikan adik-adik orang-orang yang berguna dan berarti bagi sesama. Amin.
Baik adik-adik semua yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta semuanya tenang, duduk dalam sikap doa dan kita mulai berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang kekal kudus, sobat kami anak-anak-Mu. Di saat ini Tuhan, lewat kegiatan sekolah minggu ini, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu lewat lagu-lagu pujian kami. Berkenanlah terima segala pujian dan penyembahan kami. Firman kebenaran yang telah kami dengarkan, Tuhan kiranya berkenan memberkati, sehingga itu menjadi bekal bagi kami anak-anak-Mu, sehingga perilaku kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, di saat ini, kami akan menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami mohon Tuhan berkenan, sendengkan telinga kasih-Mu dan jawablah permohonan kami. Bapa di sorga, kami di saat ini berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada dari sektor 1 sampai sektor 20. Bapa kiranya berkenan memberkati kehidupan mereka, dalam studi mereka, dalam keseharian mereka di rumah, bahkan di tempat-tempat permainan sekalipun. Tuhan jaga mereka, jauhkanlah daripada mereka dari segala bentuk sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya sampai pada maut sekalipun. Terutama penyebaran virus corona yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan kami. Allah Bapa kami yang kekal kudus, berkati juga orang tua mereka masing-masing dengan segala bentuk pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, memenuhi lumbung kehidupan mereka, sehingga segala kebutuhan anak-anak kami dapat terpenuhi dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa juga menyerahkan kehidupan para pengasuh mulai dari sektor 1 sampai sektor 20. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memampukan kami dalam melaksanakan tanggung jawab kami, mengembangkan misi pelayanan-Mu lewat kegiatan sekolah minggu, tunas pekabaran Injil Jemaat GPM Somlaki. Berkati pula pimpinan gereja kami ya Tuhan, dari sinode sampai ke tingkat jemaat, terutama jemaat GPM Somlaki. Kiranya Engkau berkenan memberkati semua pelayan Tuhan dengan segala bentuk program dan kerja mereka. Allah Bapa kami yang kekal kudus, di saat ini atas perkenan-Mu Tuhan, sekolah minggu boleh dilaksanakan dengan baik adanya. Tuhan berkenan memberkati kami semua dengan segala yang telah kami lakukan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa sambil memohon ampun daripadamu. Mengakhiri doa kami di saat ini, kami mohon kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mau tinggal menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu dari sektor 1 sampai 20 bersama para pengasuh, bersama semua orang yang mengasihi dan yang mencintai kami, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kegiatan sekolah minggu kita telah usai. Untuk itu, ada pesan dari kakak pengasuh bahwa adik-adik jangan lupa selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak saat adik-adik berada di luar rumah. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.